We rise like the morning sun, with hearts that beat as one. From the mountains to the seas, we're a nation on our knees. Perkembangan pesat yang dicapai timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ternyata tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga menjadi perhatian publik Malaysia. Bahkan, mantan pemain timnas Malaysia, Azlan Johar, secara terbuka mengakui bahwa kemajuan Indonesia di kancah sepak bola internasional telah membuat Malaysia seolah-olah semakin tertinggal. Dalam beberapa kesempatan, Azlan mengungkapkan kekaguman sekaligus keprihatinannya melihat bagaimana Indonesia kini melaju lebih jauh dalam kompetisi internasional, sementara Malaysia seolah jalan di tempat. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi pada 19 November 2024 menjadi salah satu bukti kemajuan ini. Dalam laga tersebut, Indonesia berhasil meraih 3 poin penuh dengan kemenangan 2-0 di hadapan ribuan pendukung yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan kemenangan itu, Indonesia kini telah mengumpulkan 6 poin di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini bukanlah capaian biasa, mengingat hanya ada sedikit negara Asia Tenggara yang mampu melangkah sejauh ini dalam ajang kualifikasi Piala Dunia. Sebagai satu-satunya negara ASEAN yang berhasil menembus putaran ketiga, Indonesia kini menjadi sorotan dan kebanggaan kawasan Asia Tenggara. Selain itu, timnas Garuda juga telah mengamankan satu tempat di putaran final Piala Asia 2027. Sementara di sisi lain, Malaysia justru masih berjuang di babak awal dan belum bisa memastikan diri lolos ke Piala Asia. Fly my Garuda, soar into the sky, for the dreams of a nation, we're reaching high, with every heartbeat, with every stride. Bagi Azlan Johar, perbedaan situasi ini terasa sangat ironis, karena Malaysia dulu pernah menjadi salah satu kekuatan sepak bola yang disegani di ASEAN, tetapi kini harus melihat Indonesia melesat jauh di depan. Azlan melihat bahwa keberhasilan Indonesia bukanlah hasil yang datang secara instan, melainkan buah dari pembenahan serius dan perbaikan mendalam yang dilakukan setelah Indonesia sempat terkena sanksi FIFA beberapa tahun lalu. Menurut Azlan, sanksi tersebut justru membuat Indonesia sadar akan pentingnya reformasi di tubuh sepak bola nasional. Setelah mereka dihukum, pemerintah dan para pihak yang benar-benar peduli dengan sepak bola mulai berbenah dan membuat perubahan. Mereka memperbaiki manajemen dan mendatangkan para pemain yang memang memiliki komitmen tinggi, kata Azlan seperti dikutip dari Stadium Astro. Azlan juga merasa bahwa kesuksesan ini tidak lepas dari keberanian pihak-pihak yang mengelola sepak bola Indonesia untuk melakukan reformasi yang nyata. Menurutnya, timnas Indonesia kini ditangani oleh orang-orang yang benar-benar berfokus pada kemajuan sepak bola, bukan sekadar menjalankan tugas tanpa arah. Ia berharap sepak bola Malaysia juga bisa belajar dari langkah-langkah Indonesia ini. Di Indonesia, banyak individu yang peduli pada sepak bola, termasuk pemerintahnya. Mereka semua bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Di Malaysia, kita perlu lebih banyak orang yang punya semangat seperti itu, ujarnya. Lebih lanjut, Azlan bahkan menyarankan agar para petinggi sepak bola Malaysia yang sudah tidak mampu mengemban tugasnya dengan baik untuk mundur dan memberikan kesempatan kepada generasi baru yang memiliki semangat perubahan. Kalau sudah tidak relevan, lebih baik mundur daripada terus menghambat kemajuan. Berani meninggalkan panggung jika tidak bisa lagi menari, kata Azlan. Jika dibandingkan dari peringkat FIFA, Indonesia dan Malaysia memang masih terbilang setara.
Namun, Azlan menilai jika dilihat dari hasil nyata di lapangan dan pencapaian terkini, Indonesia sudah berada di depan Malaysia. Kita bisa belajar dari mereka. Setiap hari kita makin tertinggal dari Indonesia. Dulu kita berada pada level yang sama, tetapi sekarang mereka sudah jauh di depan, ujarnya dengan nada prihatin. Azlan kemudian mengibaratkan situasi ini dengan perbandingan yang menarik. Ibaratnya, Indonesia sekarang sudah mengganti mobil dengan mesin baru dan juga punya pengemudi yang lebih hebat. Sementara kita, Malaysia, hanya sekadar mengganti mobil, tetapi masih memakai mesin yang lama dan pengemudi yang sama. Ujarnya, menggambarkan betapa perlunya Malaysia melakukan reformasi mendalam agar bisa bersaing dengan negara-negara lain, terutama di Asia Tenggara. Bagi Azlan, Indonesia adalah contoh yang patut ditiru oleh Malaysia. Kemajuan yang diraih Indonesia tidak hanya terjadi karena pembenahan di dalam negeri, tetapi juga karena keberanian untuk mencoba hal-hal baru, termasuk proses naturalisasi pemain yang sudah berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas tim. Keberanian dan komitmen untuk berubah ini, menurut Azlan, adalah kunci utama yang membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di Asia. Pernyataan Azlan Johar ini sebenarnya mewakili banyak suara penggemar sepak bola Malaysia yang juga merasa bahwa sepak bola di negara mereka perlu perubahan nyata. Banyak yang berharap agar Malaysia bisa meniru langkah-langkah Indonesia dalam meningkatkan kualitas liga domestik, manajemen tim nasional, hingga regenerasi pemain. Bagi Azlan, kesuksesan Indonesia adalah bukti bahwa perubahan besar memang mungkin dilakukan jika semua pihak mau bekerja sama dan berkomitmen penuh. Pada akhirnya, kisah kemajuan timnas Indonesia ini memberikan inspirasi tidak hanya bagi Malaysia, tetapi juga bagi negara-negara lain di Asia Tenggara. Dengan semangat reformasi yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia berhasil membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di tingkat internasional. Azlan berharap suatu hari nanti Malaysia bisa menyusul dan bahkan melewati pencapaian Indonesia, asalkan mereka mau belajar dan memperbaiki kesalahan yang ada. Bagi Azlan Johar, pelajaran dari perkembangan pesat Indonesia ini sederhana namun sangat berarti. Jangan pernah berhenti berbenah dan selalu siap untuk melakukan perubahan jika memang ingin maju.